Naik ke Gunung Salak, tapi nggak ada salaknya. Salah sih. Halo Sobat Pendaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Pendakian dan Eksplor Pendaki Deso TV. Dan di video ini saya akan menceritakan pengalaman mendaki ke puncak Salak 2 lewat jalur pendakian Achisaka. Dan di pendakian kali ini kami membawa dua misi. Misi yang pertama adalah memberi makan artisnya Gunung Salak 2. Siapa lagi kalau bukan Siro dan koleganya. Ya baik loh guys, dan ramah sama semua orang. Kemudian misi yang kedua tentunya adalah nyobain tanjakan viral di Salak 2, yaitu tanjakan Wayahna. Ayo, siapa yang pernah kesini? Komen ya. Oke sobat pendaki, langsung saja ke cerita pendakiannya. Kami memulai perjalanan dari Jakarta Selatan pada jam 2 dini hari dengan berboncengan sepeda motor. Dan setelah 2 jam menyusuri jalanan kota Jakarta Selatan menuju ke kota Bogor yang sepi banget di pagi buta ini, akhirnya kami sampai di Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor. Disinilah base camp pendakian Gunung Salak via Achisaka berada. Nah, jadi di sini base campnya teman-teman. Kalau kita datang tuh arahnya dari sana tuh. Dari sana datang, kemudian base camp ke sini. Nah, ini untuk apa? Kita menginap atau registrasi. Kemudian nanti untuk masuk ke pintu rimbanya kita masih naik motor lagi ke sana. Kalau yang bawa motor langsung, tapi kalau yang bawa mobil biasanya naik ojek. Oke, saya akan ke sana dan kita akan lihat sama-sama bagian dalam dari base camp ini. Oh iya, sekedar saran sih, kalau kamu nanjak di hari libur, jangan datang di atas jam 10 malam karena base camp ini pasti akan penuh. Dan bagi teman-teman yang rumahnya nggak terlalu jauh dari base camp ini, bisa ambil opsi berangkat dini hari seperti saya tadi. Banyak kamarnya. Bisa apa Pak? Isi form. Form ya. Oh. Satu orang kerap berapa sekarang? Kalau weekend katanya 120. 120. Kalau weekdays Kalau weekday tadi nggak ada 100.000 kayaknya. kemungkinan. Mudah-mudahan ini aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Iya, mudah-mudahan. Parkir motor 10.000. 10.000. Oke. Selesai kami rapi-rapi, sholat subuh dan registrasi online yang dibantu oleh petugas basecamp Achisaka ini, kami bergegas menuju pintu rimba yang berjarak sekitar 3 km dari basecamp ini. Nah, jadi dari basecamp ini kita masih harus naik motor ke pintu rimba itu sekitar 10 menit. Ada jarak berapa tadi? 2,6 km. 2,8, 1,6, 2,8 lah. Mobil pun kan juga bisa sampai sana. Kalau misalkan nggak mau bawa mobil, bisa ngecek warga lokal. Oke, kita lanjut sana. Dan benar saja, setelah 10 menit kami berkendara dari basecamp, kami sampai di belokan terakhir yang menuju ke pintu rimba. Ketika lewat sini, hati-hati ya teman-teman, karena jalannya rusak pol alias makadam abis. Dan setelah pakai drama kepleset di tanjakan terakhir yang mau ke parkiran, akhirnya kami sampai di pos pemeriksaan terakhir sebelum pintu rimba. Di sini, petugas mulai menjelaskan segala sesuatunya dan diingatkan kembali bahwa ketika turun, sampah yang kita bawa akan dicek dan dihitung satu persatu. Nah, hati-hati, jangan sampai ketinggalan walau satu biji bungkus permen, bisa kena denda kita. Selesai briefing, saatnya menjalankan misi pertama, yaitu memberi makan Siro. Loh, kok dibawa per kilo, kegedeannya sosisnya. Misi pertama, dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu sebelum pendakian ke Gunung Salak. Semoga dilancarkan. Target kita puncak, tapi tekan ikuti ritme tubuh kita aja ya. Tadi ya. Betul. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Mendaki Gunung Salak via Achisaka dadakan. Oh yeah. selesai berdoa, kami pun memulai trekking pada jam 5.30. Dan beginilah suasana alam Gunung Salak di pagi hari. Damai sekali. Jadi semalam itu kita dapat info dari orang basecamp, hujan. Ternyata benar sih, becek. Karena niatnya semalam kita mau berangkat sekitar jam 9 ya, biar nginap di basecamp, tapi
karena dapat info hujan makanya nggak jadi. Alhasil tidur di rumah. Tadi jam 1 kita berangkat dari rumah. Ternyata udah mau keterang. Becek dia, awas di. Becek, ntar dulu. Ntar tak senterin. Pakai lampu. Emang harus pakai. Masih gelap soalnya ini. Becek teman-teman. Harus ekstra berhati-hati. Sebelah sana langit udah mulai terang sedikit. Tapi kita masuk perlu penerangan ini karena nanti kontennya gak kelihatan. Masih menembus belantara rimba Gunung Salak di pagi hari. Untungnya pagi ya. Tuh, sebelah sana kelihatan. Kok kayak bau anu ya? Apa? Belerang? Sampai di sini kami mencium bau belerang teman-teman. Padahal kawah Gunung Salak yaitu Kawah Ratu jaraknya lumayan jauh dari sini. Ayam silau. Ini ada shelter. Ini shelter darurat ya. Ini mungkin pos bayangan kali ini. Loh. Pakai bensin itu. Iya. Ini tadi 15 menit dari pintu rimba ya. Oke. Lanjut. Ini nganu ki Mas. Apa? Apa namanya singgol lalapan? Pohon-pohonan. Iya, betul. Kayaknya sih. Betul. Ntar pulang rampan. Yo. Aku mau. Jalan di rimba Gunung Salak. Kok jadi serem gini mukanya ya? Lah iku kamerane. Di sini kami berhenti sejenak untuk menikmati suasana hutan Gunung Salak pagi hari. Damai. Nah, di sini teman-teman ingat ya. Ini ada peralon air nih dimanfaatkan warga. Jangan diinjak nih ya, jangan diinjak. Hati-hati. Mengkis pindu. Nah, di awal-awal pendakian ini treknya kayak begini teman-teman. Tanah liat, licin. Tuh. Tuh. Nah. Hati-hati ya. Apalagi kalau turun. Ini trek Gunung Salak mulai menampakkan wajah aslinya. Lihat teman-teman. Nah, baru nih. Nah. Nah. Ini trek Salak. Cara darat saja seperti ini toh. Ayo. Ayo. Ada monyet guys. Sebelah sana. Guys, jalur trek Gunung Salak via Cisaka yang sebenarnya udah kelihatan, nanjak terus. Yang tadi belum hasil berarti ya Pak? Belum. Masih KW. KW. WK. Hari udah mulai terang. Kurang ajar. Dia mengeluarkan bom molotov, saudara. Molotov. Masya Allah. Suasana asri di pagi hari. Ya itu puncaknya kan? Masuk. Wah. Sekarang posisinya jam
6:30 lewat 5. Nah, 6:30 lewat 5. Ini sampai di pos 1. Ini pos 1 pada ngeras semua tuh. Ini bener pos 1 ini. Tulisannya mana? Oh, ini. Tuh guys, Kamabri. Oh, Kamabri tuh ke sana. Kata-kata Pak. Kata-katanya apa? Capek banget ngikutin orang mumet. Ngajakinnya ke gunung. Bener. Aturan kemana ya? Ke mall. Enak, ke mall. Mau di kafe kalau nggak beli mah. Anak pantai kalau diajak ke gunung susah ya. Halo, saudara-saudara, lagi makan apa? Makan nasi bungkus. Nasi bungkus mantep. Sarapan jam segini. Ini pos 1 atau Kamabri, jalur Aji Saka Gunung Salak ya, Salak 2 puncaknya. Nih, di sini bisa muat sekitar 6 sampai 10 tenda. Tuh, luas banget ya. Kamabri atau pos 1 untuk kayak bapak-bapak kita tempuh dalam waktu 1 jam 10 menit. Tadi berangkat masih gelap, sekarang udah terang. Oke, kita sudah istirahat selama 5 menit aja Pak Ade ya. Karena kita sangat pelan sekali jalannya, ya kita berangkat duluan. Itu cara mensiasati biar nggak terlalu ketinggalan, terlalu jauh sama yang muda. Ya kita istirahatnya harus sebentar. Itu kali, tapi ini nggak terlalu ini. Oh, ini jalur lama kalau nggak salah ini. Kemungkinan. Iya, ini jalur lama yang udah ditutup teman. Dulu nggak lewat situ, jadi lewat sini motong. Nah, sekarang dilewatin sana lebih aman. Let's go. Kita ditilap sama orang itu. Dari Kamabri kita menuju ke pos 2. Ini dari pos 2 ke pos 2 Pos pos 1 1. ke pos 2. Pos 1 namanya apa, Kem? Abri. Pos 2 apa, Kem? Polisi. Nah, tempat seperti inilah yang kita impikan kalau dalam manjat gunung. Dan kita ingat satu orang teman kita yang udah lama gak ikut, kalau ketemu begini senang. Siapa namanya? Hari. Namanya Bapak Hari. Dia selalu duluan kalau ketemu yang begini nih. Hari. Baru berjalan sekitar 10 menit lah dari pos 1. Duduk lagi. 10 menit. Ngimpi Pak. Ngantri Pak. Kalau ini bukan tanjakan wayahnya, tanjakan wayai. Oh wayai makan ya Mas. Dapat pegangan kaki ini. Yang duluan dapat piring. Ah, susah itu. Pegangan di mana aja, Pak? Ya, ya. Kiri. Gimana itu kiri sini? Sepertinya di atas tuh pos 2. Alhamdulillah. Tuh. Nah, betul ternyata. Orang pada duduk. Dengan saya. Gimana bapak-bapak semuanya? Pos 2 di jam 8, berarti kita dari pos 1 tadi 1 jam 20 menit ya. Masya Allah, 1 jam 20 menit. Kayak bapak-bapak. Berarti deh Mas. Maaf ya guys, di pos 2 udah buka baju. Mudah-mudahan di pos 3 nggak buka celana. Perasaan kemarin ke pos berapa buka celana juga dah. Mantap. Nih di pos 2. Nah, udah 10 menit udah ngeres sini. Lanjut lagi. Karena harus jalan secara pelan-pelan, karena nggak bisa ngejar yang muda ya. Duluan ya. Berjalan di hutan, menikmati suasananya belantara Gunung Salak.
Tuh ada suara binatang-binatang. Dengar nggak? Dengar nggak barusan ada suara binatang? Ini kan di gunung, tapi kok vibesnya kayak sedang di kebun pisang ya? Ada yang tahu nggak apa buah pisangnya itu bisa dimakan? Dan karena masih musim hujan, pansnya banget hujannya kayak begini. Naik. Naik ke Gunung Salak, tapi nggak ada salaknya. Naik ke Gunung Salak, tapi nggak ada salah. Salak sih. Magicom tuh. Tuh bang, Magicom bang. Masya Allah. Woi, pos 3 nih udah. Namanya apa? Haji Solomon. Alhamdulillah, sekarang jam 9. Ya berarti dari pos 2 tadi kan jam 8 ya. 1 jam dari pos 2. Berarti lebih cepat daripada dari pos 1 ke pos 2. Pos 3 Haji Solomon, kita akan ngeres 5 menit. Ngopi dulu. Nah ini pos 3 Haji Solomon. Jadi nggak ada space buat nenda sih. Bisa paling satu tuh kalau kepepet banget, yang kecil satu bisa ya. Karena medannya berbatu-batu. Kita kalau dari bawah lewat sana, naik ke sana. Di sana buat itu, buang hajat ya. Semua nanjak. Oh kira mau turun lagi. Sudah ngeres 5 menit. Kita akan lanjut jalan menuju ke puncak Fajar Kencana. Insya Allah lah, yakin dapat puncak Prabu hari ini ya. Padi mana ya? Woi, di sini woi. Hei, tinggalan. Apa sengaja meninggalkan diri? Jangan tinggalkan diri itu, tapi tinggalkan dirinya. Nah ini di sela-sela pendakian dari pos 3 ya Pak Adi. Pos 3 menuju puncak Fajar Kencana. Nah, pokoknya kita mau makan nasi itu kita udah nyampe puncak Prabu ya Pak Adi ya. Karena pengalaman waktu makan di jalur lemes, makanya makan sosis ini aja. Kenzler yang katanya bisa tahan 4 jam. Kita akan coba makan. Apa betul kenyangnya tahan 4 jam? Bismillahirrahmanirrahim. Menuju puncak Fajar Kencana, trek masih didominasi oleh akar-akaran dan tanah becek. Karena semalam sih infonya turun hujan. Dan ini untuk treknya terus menanjak. Sudah nggak ada turun lagi, kecuali mungkin nanti setelah dari Fajar Kencana menuju ke puncak Prabu ya. Kabarnya sih ada turunan. Udah di atas pos 3. Keringat udah kemana-mana, berurai keringat. Alhamdulillah cerah, Masya Allah. Cerah hatimu ya. Ya hatiku cerah. Cerah hatinya. Kalau mau jujur sih, sampai di tempat ini langkah kaki sudah mulai berat. Tapi karena target kita adalah puncak Prabu, sedikit demi sedikit kita harus tetap bergerak agar bisa sampai tepat waktu. Semangat! Kita akan naik tangga-tangga ini. Nih. Tuh. Akhirnya nyampe ke atas. Dengkul ketemu dagu, guys. Orang bukan ketemu dagu, Apa? dengkul ketemu kon. Rumah. Dan akhirnya kami sampai di Kasatrian Beheng Awi pada jam 10.00. Nah, ini ada tempat yang luas banget. Bisa buat camp, lumayan enak sih. Hah? Kesatrian Beheng Awi. Boy, di pos berapa? Ini pos nggak tahu. Yang jelas ada space buat tenda. Lumayan. Halo, Kesatrian Beheng Awi. Yuk. Tuh. Ini bisa buat ngecamp bangsa 6, 5 sampai 10 tenda.
Cuman nilai kecil-kecil. Tuh namanya ternyata itu. Kita zoom. Ksatria Beheng Awi. Oh ya. Oh ya, tenang. Silakan sama om-om. Dari Kasatrian Beheng Awi kita lanjut ke Puncak Fajar Kencana. Yang kabarnya nih dikit lagi sampai. Apa itu benar kira-kira Pak Adi? Tidak tahu, jangan dipercaya. Tak lama setelah kami berjalan dari Kasatrian Beheng Awi, kabut pun mulai turun. Ya, sempat khawatir sih, takutnya mau turun hujan nih. Tapi alhamdulillah nggak jadi hujan, hanya kabut saja. Lihat treknya, tanah merah. Aduh, udah jauh banget. Satu lagi, manjat kayu. Masya Allah. Sampai di tempat ini, tenaga sudah benar-benar terkuras. Padahal ini puncak Fajar Kencana saja belum sampai. Apalagi masih harus ke Puncak Prabu yang harus melewati tanjakan Wayahna. Allahumma kuatkan hamba ya Allah. Ini baru nih. Trek Salak 2. Baru kelihatan jalurnya. Yang asli itu, lihat tuh. Orang manjat-manjat noh. Kayaknya bukan jalurnya bang. Iya. Jalurnya muter. Salah kan. Muter nih. Tunggu kono. Bonus. Nah, sebelum Puncak Fajar Kencana, kita akan ketemu sama tanjakan ini. Jadi, akar-akaran ini dulunya sepertinya ada di dalam tanah. Tapi karena tanahnya terus terbawa air hujan, lama-kelamaan akarnya jadi keluar dan bisa kita gunakan untuk pegangan. Kalau sudah sampai di tanjakan ini, artinya Puncak Fajar Kencana sudah dekat. Ini trek salak. Dipilih bang, dipilih jalurnya. Mana yang bisa dipijak. Ada. Tanjakan mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis berapa bang? Peng papat. Yaudahlah, kita menghadapi tanjakan Wayahna yang beda. Nah ini mungkin namanya jembatan Siratul Mustaqim kali ya, kalau salah. Jadi Alhamdulillah, setelah bersusah payah, akhirnya kami sampai juga di Puncak Fajar Kencana pada jam 10.56 atau sekitar 1 jam dari Ada Kasatrian makan sebelah Beheng sana. Awi. mantap. Puncak Fajar Kencana 2 jam dari pos 3 guys, luar biasa. Settingan bapak-bapak soalnya. Di Puncak Fajar Kencana ini kami beristirahat hanya 10 menit saja dan harus bergerak menuju ke Puncak Prabu karena waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Sedangkan himbauan dari base camp adalah sampai manapun jam 12 harus turun. Dari Puncak Fajar Kencana kita lanjut menuju ke Puncak Prabu. Oh ngono. Beres dong. Oh pelanggaran nih. Mantap. Nah ini turunan Wayahna ini. Tanjakan Wayah di sana. Semangat Pak Dik. Yo Nah ini disebutnya Sipang Penalon teman-teman. Jadi yang ke sana itu ke arah Salak 1, tapi jalurnya mungkin udah nggak terlalu jelas ya. Terus ini yang ke Salak 2 dari yang puncak itu Puncak Salak 2 ya. Itu pakai webing. Nanti sana ada tanjakan Wayahna. Nah lihat teman-teman, ini tanjakan sebelum tanjakan Wayahna. Ini sebelum Wayahna udah Wayahna duluan ini.
Tuh, wayahnya di atas. Ngantri. Tuh, rame banget di atas. Mau ke wayahna. Teman kita lagi daki gunung. Itu Prawayahna ya, tanjakan Prawayahna ini. Tuh wayahnya di sana tuh. Ini kita zoom ya. Tuh lagi pada ngantri di sana. Oke. Di hadapan kita tanjakan Wayahna seperti keadaannya, mau nggak mau suka nggak suka harus kita dapatkan. Oke Pak De? Oke, Karena lanjutkan. target kita puncak, amin, benar tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang mana ya gitu? Emang kalau ngajarin sama praktek beda ya? Saya juga tadi turun lagi. Menaiki atau menuruni tanjakan Wayahna ini benar-benar teknikal banget ya teman-teman. Pijakan kaki yang tepat dan kekuatan tangan adalah kunci keberhasilan. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Karena ketika kita sudah berusaha, keselamatan adalah mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayahna keempat, wayahna ketiga yang itu tuh. Keempat ini ya. Yes. Hai Mbak. Semangat Mbak. Nih. Wayahna. Oke tuh. Allahu Akbar. Ada lagi. Hai Pak. Halo. Tenang, nanti dimasukin Mbak. Ya, ya lanjut. Lanjut. Allahu Akbar. Masih kelihatan di atas. Masih ada lagi. Memang sih ketika naik ke puncak Salak 2 ini hanya ada satu tanjakan Wayahna. Tapi teman-teman juga harus tahu tanjakan Wayahna ini punya teman yang bernama tanjakan Wayahe, tanjakan Wayahnya, dan tanjakan Sak Wayah-Wayah alias di mana-mana tanjakan. Lihat aja si mbak baju hitam ini sampai bingung kok selesai satu tanjakan ada lagi tanjakan di atasnya dan ada lagi tanjakan di atasnya. Kalau nggak percaya, sini dah, rasain sendiri. Mau naik yang mana? Semangat Mbak, semangat. Mendingan ke akar deh Mbak. Akar ya? Iya. Oke, selesai. Dimulai dari tanjakan ini masih perlu waktu 1 jam buat kami untuk sampai di puncak Prabu. Tanjakan kok nggak habis-habis ya. Makin ke atas ada lagi, ada lagi.
Dan maaf banget karena kami tidak sempat merekam oleh karena badan yang sudah benar-benar hampir menyerah menghadapi tanjakan-tanjakan yang serasa nggak habis-habis. Tapi alhamdulillah pada jam 13.00 atau 2 jam dari puncak Pager Kencana, kami semua selamat sampai ke Puncak Prabu. Puncak Prabu, Gunung Salak, 2180 mdpl. Alhamdulillah. Yes. Mission complete.